Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Jati. Di sini saya dari kelompok 9. Kelompok kami membahas tentang lestari alamku, lestari bumiku. Ada 4 topik yang akan kami bawakan, yaitu pertama tentang surat Al-Qari'ah, kedua tentang surat Al-Zalzalah, ketiga tentang hadis tentang kelestarian alam, keempat yaitu hadis tentang memelihara kelestarian hewan. Di sini saya akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Saya akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu surat ke-101. Surat Al-Qari'ah diturunkan setelah surat Al-Quraish. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat, termasuk surat Makkiyah, dan surat ini menggambarkan tentang kejadian di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya yaitu neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Isi kandungan dari surat Al-Qari'ah yaitu pada ayat 1-3 dijelaskan tentang akan datangnya hari kiamat, yang diawali dengan pertanyaan yaitu tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, seperti itu. Terus pada ayat ke-4-5 itu menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ada 2 peristiwa pada hari kiamat. Pertama yaitu manusia mengalami panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tanpa arah tujuan. Nah, dari seperti itu keadaan dunia kan runyam. Nah, maka diibaratkan sebagai anai-anai yang berterbaran. Kemudian kejadian kedua yaitu gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan ditiup angin. Gunung yang selama ini kuat dan teguh menancap di bumi. Pada saat terjadinya kiamat, gunung tersebut seperti ditiup angin, jadi dia tidak lagi kokoh di bumi. Terus pada selanjutnya yaitu pada ayat ke-6-9, pada ayat ini jelaskan bahwa manusia akan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pertama golongan yang memiliki timbangan yang lebih berat, timbangan kebaikannya yang berat, maka Allah menjanjikan bagi orang-orang tersebut akan memiliki kehidupan yang memuaskan atau kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Ke golongan kedua yaitu orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, pada orang-orang ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di neraka hawiyah. Terus yang terakhir yaitu pada ayat 10-11 dijelaskan tentang neraka hawiyah. Nah, neraka hawiyah ini sendiri yaitu api yang sangat
panas dan bergejolak. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah merupakan surat yang ke-99, terdiri dari 8 ayat, diturunkan setelah surat An-Nisa dan termasuk golongan surat Madaniyah. Kata Al-Zalzalah diambil dari kata zilzalah yang artinya goncangan. Isi kandungan surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 menjelaskan tanda-tanda kiamat yang ditampilkan secara gamblang oleh Allah dengan kekuasaannya mengguncangkan bumi yang selama ini tenang dan menyenangkan. Dengan demikian dahsyatnya goncangan sehingga menimbulkan kepanikan dan kegelisahan. Ayat 3 menjelaskan dengan goncangan yang dahsyat tersebut, bumi mengungkapkan segala yang terjadi padanya, sehingga membuat orang kafir gelisah dan bertanya apa sebabnya. Ada yang sadar akan kekuasaan Allah dan mengakuinya dan ada yang tidak. Ayat 4 dan 5 menjelaskan pada waktu itu bumi mengungkapkan segala hal yang terjadi padanya. Pemberitaan oleh bumi ini disebut rekonstruksi, seperti apa yang dikatakan oleh At-Tabari, yakni sebab perubahan dan kerusakan yang terjadi di bumi yang tidak tersaksikan akan memberitahu orang yang bertanya dan menjelaskan keterangan yang ada padanya, dan apa yang mereka lihat adalah karena proses alamiah sebagai kelanjutan tatanan alam, melainkan seluruh kejadian yang ada di bumi ini tidak lain adalah hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ayat 6 sampai 8 yang membahas mengenai manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kebangkitan ini hanya didustakan sehingga banyak pula yang tidak siap menghadapinya. Sebaliknya, yang meyakini datangnya hari pembalasan akan sangat hati-hati menempuh hidupnya. Dan keadilan Allah dengan kejelian pengawasannya, seluruh amal perbuatan manusia terbalas dengan sempurna. Saya Vina Abidah dari kelompok 9 akan mempresentasikan hadis tentang melestarikan alam. Di sini ada 2 hadis. Hadis yang pertama berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhon mayyitatan fahyalah. Yang berarti barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka itu menjadi miliknya. Bumi yang mati di sini dapat diartikan beberapa makna. Yang pertama, bumi yang gersang, tidak ada tanamannya sama sekali, dan juga bisa diartikan sebagai bumi yang tidak bertuan atau tidak terawat sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Hadis ini dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang menjadi produktif, maka dia berhak mendapatkan tanah tersebut dan tanah tersebut menjadi miliknya. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan keuntungan. Misalnya orang tersebut memanfaatkan tanah tersebut untuk menjadikan kebun. Misalnya kebun buah atau kebun jati, kan itu bermanfaat dan bisa dan sangat produktif. Tentunya keuntungannya bisa untuk dirinya sendiri, untuk menghidupi dirinya sendiri, dan juga memperkecil terjadinya erosi pada lahan tersebut atau minimalnya pengikisan tanah. Dampaknya pasti juga dapat dirasakan oleh penduduk sekitarnya. Lalu ada hadis yang kedua yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atana lima syaitihi. Yang artinya, barang siapa yang menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya.
Pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang mengusahakan adanya air atau dengan menggali sumur tersebut, Rasulullah menjanjikan ia berhak atas bidang tanah. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang bernyawa, karena sumur itu adalah sumber air, dan air tentunya sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Lalu adanya air merupakan harapan kehidupan baru, seperti pada kisah Nabi Ismail dan Ibnu Hajar. Ketika sebelum ada Zam-Zam, wilayah di sekitarnya tandus, tidak ada penghuni sama sekali. Namun setelah adanya Zam-Zam, manusia mulai berdatangan atau berangsur-angsur berdatangan untuk menduduki tanah tersebut karena sudah ada kehidupan atau ada air tersebut. Lalu sekarang sudah menjadi kota besar, yakni Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, orang yang menggali sumur adalah orang yang berjasa sekali untuk kehidupan, termasuk juga ini adalah salah satu melestarikan alam. Dengan begitu, melestarikan alam sangat penting bagi kehidupan, tidak hanya untuk kehidupan bagi manusia itu, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya. Saya akan menjelaskan hadis tentang perilaku melestarikan hewan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an iqsa'il khayli wal bahaimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu mengebiri binatang? Mengebiri binatang itu ialah merekayasa agar makhluk hidup atau hewan itu tidak dapat bereproduksi kembali. Nah, mengebiri pada hewan itu ada dua jenis. Yang pertama ialah membuang sebagian sistem reproduksinya. Yang kedua adalah ada yang membiarkan agar sistem reproduksinya itu tetap utuh, namun sudah tidak dapat berfungsi lagi. Orang-orang zaman dulu tujuannya mengebiri binatang ialah agar hewan itu cepat gemuk dan kuat fisiknya, karena makanan yang diberikan itu bukanlah untuk bereproduksi. Dan Islam itu sangat melarang kegiatan mengebiri binatang ini karena menyebabkan punahnya generasi binatang dan telah merampas naluri dasar suatu binatang tersebut, yakni melestarikan generasinya. Hadis yang kedua ialah Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahai soiri ruhi wa an ikhsa'il bahaimin nahyan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Selain kita dilarang mengebiri, Islam itu juga melarang mengurung binatang. Kenapa mengurung binatang ini dilarang? Karena menyebabkan hewan itu terampas kebebasannya, tidak mendapatkan makanan yang dia inginkan, bahkan bisa merampas hak reproduksinya dan bisa menyebabkan kepunahan. Banyak orang tidak memikirkan bahwa hewan itu bisa stres atau mengalami tekanan batin jika terus dikurung dalam kandangnya. Apalagi hewan itu dikurung hanya seekor saja.